Masyarakat Desa Natumika, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, terus berjuang mempertahankan tanah ulayatnya yang saat ini masuk dalam kawasan konsesi PT TPL. 12 orang terluka diduga akibat lemparan batu oknum pekerja perusahaan tersebut. Bahkan salah seorang di antaranya adalah seorang kakek berusia 75 tahun saat masyarakat mempertahankan tanah ulayat mereka pada Selasa 18 Mei lalu. Warga menilai jika lahan tersebut adalah tanah ulayat mereka. Mengenai sejarah tanah wilayah Desa Natumika, sekitar 2.400 hektar dan yang diklaim oleh kehutanan 1.500 hektar. Maka dengan itu kami keberatan mengenai wilayah tanah adat Desa Natumika ini. Sesuai dengan kejadian waktu tanggal 18 kemarin, karena kami sudah tahu bahwa wilayah kami mau ditanam paksa pada tanggal 17 sore. Maka kami seluruh penduduk Desa Natumika untuk bersiap menghalangi supaya jangan ditanami tanah wilayah adat Natumika. Sesuai itu pada tanggal 18 terjadilah security Indorayon dengan security TPL dengan karyawannya lebih kurang 1.000 orang. Maka dengan itu kami sempat pagi-pagi berdebat sama karyawan TPL di lapangan agar supaya jangan ditanamin eukaliptus. Maka dengan waktu itu terus kami didesak-desak TPL dan juga dengan security TPL. Maka kami selalu bertahan untuk mempertahankan biar jangan masuk TPL untuk menanami lahan kami. Disitulah kejadiannya yang sampai melempar batu sama kayu kepada masyarakat yang kena adalah orang tua kami yang paling parah 2 orang, selebihnya 10 orang lagi luka ringan, dan juga ada lagi yang kena tapi enggak masuk catatan. Itu yang masuk catatan cuma 12 orang. Jadi kami selalu bertahan untuk menempati tempat mempertahankan wilayah adat kami, tanah adat kami. Sesuai setelah sore, entah jam 3 lebih kurang, datanglah kepolisian untuk diskusi sama kami bahwa cakapan kepolisian kepada kami, kepada orang tua, bahwa agar jangan lagi menanami areal lahan kami. Jadi setelah kami sepakat untuk pengunduran diri dan orang itu mengundurkan diri dari lapangan, kami pun mengundurkan diri. Kami minta supaya jangan ditanami lagi lahan kami. Tanah kami, tanah masyarakat ada Upuduraham, Simesutak, 2.400 hektar, Pak. Ada bukti-bukti, Pak. Ada wakaf di situ, ada perkampungan dulu, ada di situ, Pak. Iya, Pak. Perkampungan. Ada buktinya. Kita bisa lihat nanti setelah selesai kita dari sini, Pak. Ada persawahan di bawahnya, Pak. Ada kebun kopi, ada bekas kopi lagi di daerah itu, Pak. Jadi sejak kapan orang Bapak kembali merebut tanah itu? Dari 2018, Pak. Apa tindakan-tindakan yang sudah Bapak lakukan sama masyarakat sekitar? Kami udah pernah pergi ke Jakarta, ke kantor Kementerian Kehutanan, baru dari situ pulang ke kampung ke kantor Dewan Toba. Habis dari situ pergi kami ke kantor provinsi. Itulah udah banyak kami jejaki, Pak, perjalanan mengenai pertanahan kami tanah adat. Hasilnya? Hasilnya tidak ada, Pak.
nggak ada. Belum ditanggapi, cuma hanya ngomong doang Pak. Karena itu makanya masyarakat turun ke lapangan langsung. Iya Pak. Warga juga mengatakan jika bekas perkampungan mereka kini turut diklaim pihak perusahaan. Inilah salah satu daerah yang dulunya menjadi perkampungan masyarakat Desa Natumika. Tempat ini namanya Janji Matogu, yang dihuni oleh nenek moyang masyarakat yang saat ini bermukim di Natumika, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Sebagai bukti bahwa ini adalah daerah pemukiman yang dulu dihuni oleh masyarakat sekitar, termasuk beberapa bambu yang saat ini boleh kita lihat di belakang saya. Kemudian juga adalah bekas pekuburan, termasuk salah satu yang ada di depan saya saat ini. Ini adalah bekas pekuburan yang sudah digali 1 bulan lalu oleh masyarakat sekitar, dan tulang belulangnya yang diangkat dari sini dipindahkan ke satu tempat yang dinilai lebih layak. Nah, selain soal tulang belulang juga ada daerah persawahan, juga ada daerah perkebunan kopi yang saat ini beberapa diantaranya masih dikelola oleh masyarakat, termasuk perkebunan kopi tersebut. Tetapi sejak tahun 1986, tempat ini dikuasai oleh pihak perusahaan sehingga masyarakat tidak dapat mengelola lahan mereka kembali. Beberapa kali upaya oleh masyarakat untuk merebut tanah ini selalu terhalang karena pihak perusahaan selalu memaksakan diri untuk kembali menanami lahan yang dulunya dikuasai oleh masyarakat. Saat ini masyarakat terus menduduki lahan tersebut agar tidak ditanami oleh pihak perusahaan. Baik pemirsa, disinilah tempat kejadian penganiayaan yang dialami oleh sejumlah masyarakat yang diduga dilakukan oleh para pekerja perusahaan yang terjadi pada hari kemarin, tepatnya 18 Mei 2021. Nah, jadi di tempat ini sejumlah warga sebelumnya telah berjaga menghadang agar pihak perusahaan tidak masuk ke daerah ini untuk menanami tempat ini, menanami lahan yang ada di sini. Nah, saat itulah pihak perusahaan kemudian datang dengan sejumlah pekerja dan juga para security berupaya menerobos barikade masyarakat yang telah berjaga di sini, hingga kemudian terjadi aksi lempar batu dan aksi lempar kayu yang diduga dilakukan oleh pihak pekerja dari perusahaan dan mengenai sejumlah masyarakat. Terhitung dari hasil wawancara kami dengan masyarakat, terdapat 12 orang masyarakat yang mengalami luka, 2 diantaranya mengalami luka cukup serius. Bahkan salah satu korban yang mengalami luka cukup serius ini telah berusia 75 tahun. Nah, tempat ini sendiri selama ini diklaim oleh masyarakat sebagai daerah adat mereka. Sementara pihak perusahaan juga mengklaim tempat ini sebagai daerah konsesi mereka. Nah, aksi saling klaim oleh pihak perusahaan dengan masyarakat hingga kemudian berbuntut pada bentrok yang terjadi pada 18 Mei kemarin. Selain aksi yang terjadi tanggal 18 Mei kemarin, sebelumnya juga telah terjadi aksi saling klaim dan juga aksi saling melarang di daerah konsesi ini, termasuk yang terjadi pada 24 Oktober 2020 yang lalu. Saat itu sejumlah masyarakat melarang aktivitas penanaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan, hingga kemudian saat itu terjadi sedikit selisih paham antara para pekerja dengan masyarakat. Dan saat itu pihak perusahaan melaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian atas tuduhan pengerusakan, dan atas laporan itu 3 orang masyarakat dari Desa Natumika ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu di antara ketiganya adalah kaum ibu. Nah, saat ini di tempat ini sendiri kami bisa melihat ada banyak potongan tongkat kayu di sini, juga lempengan batu yang diduga digunakan untuk melempari masyarakat pada 18 Mei kemarin. Demikian kami laporkan. Terima kasih. Dugaan penganiayaan yang dialami oleh masyarakat Natumika kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan. Kami masih berupaya melakukan upaya konfirmasi terhadap pihak PT TPL. Sayangnya upaya konfirmasi yang kami layangkan lewat seluler tidak digubris. Demikian informasi yang dapat kami sajikan untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.